Dari tubuh Erni keluar banyak sekali pasir dan juga jarum. Dan hal tersebut diyakini oleh pihak keluarga sebagai efek dari santet yang dikirimkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satrio Homsin dan akan selalu di Saci TV, sebuah channel horor yang akan mengupload video-video seputar cerita misteri dan hal-hal menarik lainnya di dunia ini. Dan buat kalian yang baru saja bergabung atau tidak sengaja klik video ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Satrio Homsin dan silahkan subscribe bagi yang belum, dan bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih. Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Cerita ini berasal dari sepasang kekasih, namanya adalah Edi dan juga Erni. Edi ini adalah seorang pegawai negeri dan Erni adalah pasangannya, kekasihnya semenjak mereka dari SMA. Dan saat ini mereka berdua sudah dirasa cukup umur untuk menikah, sehingga mereka menentukan tanggal pertunangan mereka berdua setelah mendapatkan restu dari kedua belah pihak tentunya. Jadi orang tua masing-masing, baik itu orang tua si Edi ataupun orang tua si Erni, sudah sama-sama merestui dan mereka pun mulai menentukan tanggal pertunangan, dan untuk nantinya di tahun depan mereka akan melangsungkan pernikahan. Dan rencananya di tahun depan itu adalah di awal tahun ya gengs. Tetapi hal yang tidak diinginkan terjadi kepada Erni, di mana Erni mengalami hal-hal atau gangguan-gangguan mistis yang tidak diperkirakan sebelumnya. Hal ini dia rasakan semenjak mereka berdua menentukan tanggal pertunangan. Jadi rencana pertunangan sudah direstui kedua belah pihak dan gangguan-gangguan ini mulai dirasakan oleh si Erni. Nah, gangguannya seperti apa nih? Gangguannya adalah Erni ini pada awalnya merasakan sekujur tubuhnya seperti ditusuk-tusuk dengan jarum. Dan kemudian berlanjut kepada setiap kali sehabis azan maghrib dia merasakan hawa yang sangat dingin seperti disiram air es sekujur tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Beberapa orang dan saudara sudah mengingatkan bahwa jangan-jangan ini adalah efek dari santet. Tetapi karena si Erni ini tergolong adalah anak-anak yang modern, jadi tidak terlalu percaya dengan hal-hal mistis, dia memilih untuk memeriksakan kesehatannya ke dokter. Begitu juga dengan si Edi. Nah, kebetulan aja FYI, kedua belah pihak keluarga juga merupakan keluarga yang modern ya, jadi tidak terlalu percaya dengan hal-hal mistis. Akan tetapi di rumah sakit pertama ditentukan bahwa tidak ada penyakit apapun dan tidak ada kelainan apapun di tubuh Erni. Dan hal ini semakin menimbulkan kecurigaan dari teman-teman kedua belah pihak. Sebenarnya apa yang terjadi pada si Erni ini? Tetapi salah satu dari teman mereka menyarankan untuk mencari second opinion, yaitu dengan mendatangi rumah sakit yang berbeda. Dan di rumah sakit yang berbeda pun, yang kedua pun, mereka dinyatakan tidak ada gangguan kesehatan apapun di tubuh si Erni. Dan mereka pun akhirnya mempercayai atau mencoba. Salah satu temannya mereka memberikan saran agar Erni datang ke seorang pemuka agama. Setelah datang kepada pemuka agama yang bernama Ustadz Samsul, Ustadz Samsul pun menjelaskan kepada mereka bahwa sesungguhnya sihir itu memang ada, tetapi sejatinya sebagai manusia yang percaya Tuhan dan beragama, tentunya mereka harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menangkis atau memagari diri mereka dari hal-hal sihir hitam semacam ini. Dan memang Ustadz Samsul pun mendeteksi bahwa di dalam tubuh si Erni ini terdapat pengaruh sihir hitam yang memang bertujuan untuk menyingkirkan si Erni ini. Nah, pertanyaannya apa yang salah nih? Karena memang kan hubungannya si Erni dan si Edi ini sudah berlangsung semenjak mereka itu SMA. Sehingga kalau diurut-urut sebenarnya harusnya tidak ada pihak-pihak yang tersakiti oleh hubungan ini. Kan mereka tadi sudah menentukan untuk bertunangan dan menikah tahun depan kan. Siapa yang tersakiti? Orang mereka udah berpacaran sejak dari mereka SMA kan. Dan kemudian setelah diruqyah di hari pertama, Ustadz Samsul pun bilang bahwa ini tidak bisa sekali diruqyah. Tetapi Erni dan Edi harus kembali datang kepada Ustadz Samsul untuk diruqyah yang kedua dan yang ketiga kalinya. Dan kemudian di ruqyah yang ketiga itulah diharapkan si Erni ini akan dapat sembuh total. Akan tetapi, ternyata rencana Tuhan tidak demikian dan gangguan-gangguan itu semakin parah
Di hari-hari berikutnya, Ernie mengalami gangguan yang lebih parah lagi, di mana selepas azan maghrib, Ernie selalu merasakan hawa dingin tadi dan hawa panas yang menyerang sekujur tubuhnya. Kemudian setelah malam tiba, seperti biasanya Ernie merasakan sekujur tubuhnya seperti ditusuk-tusuk benda tajam. Dan tidak hanya itu, menjelang tengah malam, Ernie selalu merasakan didatangi oleh gerombolan pocong yang mengelilingi Ernie dengan wajah yang rusak, dengan berdarah-darah dan berbau sangat-sangat anyir. Dan yang paling mengganggu Ernie adalah kondisi pocong tersebut dengan berbelatung dan belatungnya itu berjatuhan di sekeliling Ernie. Nah, anehnya di sini, semua orang yang ada di sana itu tidak hanya Ernie ya berarti ya, itu pun melihat belatung-belatung itu ada di sekeliling tempat tidurnya Ernie. Jadi gangguannya udah se-ekstrim itu, gengs. Dan pada suatu malam karena Ernie ini berteriak-teriak ketakutan dan sudah berkeringat dingin, akhirnya Ustadz Samsul pun minta datang ke kediaman keluarganya Ernie. Dan di situ pun Ustadz Samsul menyarankan kepada keluarga untuk mengikhlaskan dan memasrahkan Ernie kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap berusaha di ruqyah yang kedua kalinya ya. Kemudian setelah ruqyah itu dijalankan, selesai, Ernie merasa agak baikan badannya. Tetapi keesokan harinya, suatu hal yang benar-benar menyedihkan terjadi kepada si Ernie. Karena si Ernie pun tiba-tiba diserang sakit yang teramat sangat. Kalau kata tadi itu dia merasa seperti ditusuk-tusuk oleh benda tajam sekujur tubuhnya, kemudian diguyur oleh air es dan hawa panas pun dia rasakan silih berganti. Di hari itu Ernie merasakan demam yang luar biasa tinggi dan keluarganya pun sempat bingung ini sebenarnya ada apa, dan kalaupun ini karena memang guna-guna, karena santet, siapa pelakunya? Nah, di sini akhirnya Eddie sebagai calon tunangannya berterus terang bahwa sebenarnya Eddie sempat berbuat salah, yaitu menjalin asmara dengan gadis lain selain Ernie. Nah, gadis lain ini sebut aja namanya Lily ya. Dan kemudian Eddie pun mengutarakan bahwa kemungkinan santet yang dikirim ini berasal dari Lily. Karena memang beberapa waktu yang lalu Eddie ini sudah menemukan seperti bungkusan begitu ada di jok motornya. Dan pada waktu menemukan bungkusan tersebut sebenarnya Eddie ini sudah bersama Ernie. Jadi mereka yang mendapati ada bungkusan kain putih seperti pocong kecil gitulah di jok motornya. Dan ide dari si Eddie adalah jangan dipegang bungkusan itu, tetapi diambil dengan cara tangan kita itu pokoknya jangan sampai megang lah. Tetapi si Ernie bilang bahwa ya bismillahirrahmanirrahim, pokoknya ini kita pegang aja, langsung dipegang pakai tangannya. Kemungkinan santet itu diperuntukkan untuk si Eddie, tetapi karena Ernie yang memegang, maka Ernie lah yang kena. Sebenarnya mereka berdua karena basicnya memang tidak terlalu percaya dengan hal-hal mistis, tidak ingin mempermasalahkan kejadian bahwa mereka menemukan bungkusan-bungkusan seperti itu. Tetapi setelah semuanya terjadi, akhirnya Eddie pun menceritakan apa yang telah mereka temukan di jok motor tersebut. Eddie pun meminta maaf kepada keluarga Ernie dan juga kepada Ernie tentunya karena dia sempat tidak setia gitulah menjalin hubungan dengan gadis lain. Dan kemudian malangnya sehari kemudian, sehari setelah itu Ernie tiba-tiba mendadak koma, mungkin karena demamnya tinggi. Dan setelah dibawa ke rumah sakit terdekat, Ernie pun didiagnosa mengalami hipertensi karena Ernie merasa cemas setiap hari dan demamnya terlalu tinggi. Di hari kedua dia berada di rumah sakit dalam keadaan koma, akhirnya Ernie pun dinyatakan meninggal dunia. Kejadian tersebut sangat memukul kedua belah pihak keluarga karena memang rencana pertunangan dan pernikahan pun sudah sangat dekat dan semakin dekat. Tetapi bagaimana lagi, ini adalah bagaimanapun juga rencana Tuhan untuk pasangan ini, mungkin ini yang terbaik karena segala usaha ruqyah dan segala macam sudah dilakukan, bahkan sampai ke usaha medis mendatangi kedua rumah sakit dan juga dokter-dokter di sana. Dan di sini ada kejadian yang sangat-sangat mengerikan di mana saat jasad Ernie tersebut dimandikan, banyak sekali kesaksian dari keluarga menyatakan bahwa dari tubuh Ernie keluar banyak sekali pasir dan juga jarum. Dan hal tersebut diyakini oleh pihak keluarga sebagai efek dari santet yang dikirimkan. Kemudian karena korban sudah meninggal, maka santet-santet tersebut dan benda-benda yang dikirimkan ke dalam tubuh si Ernie pun keluar dengan sendirinya pada saat dimandikan tersebut. Oke gengs, demikian cerita kali ini yang datang dari sepasang kekasih Eddie dan Ernie, dan pesan yang bisa kita dapatkan di sini adalah setialah pada pasangan kalian dan jangan sekali-kali bermain api kalau kalian sudah memiliki pasangan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan semacam ini. Dan barangkali kalian memiliki cerita yang lebih bagus dan lebih menarik dari ini, silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah mau nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan salam semakin viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.